Saudaraku, dari mana dirimu? Baru hujan-hujanan saya. Dari mana? Dari luar tadi ada urusan. Oke, oke. Silakan saudaraku, apa yang mau disampaikan? Saya ucapkan terima kasih dulu kepada dirimu yang sudah naik. Karena susah sekali dirimu di Jamba. Bapak Ibu, ini beliau ini Murtadin juga ya. Suku Pasaribu, orang kita Batak. Tapi Murtadin. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom Pak Pute, shalom saudaraku Pendi Usman, shalom Pak Nabirong, shalom yang lain ya, sahabat-sahabat semua, puji Tuhan. Terima kasih, shalom dari Shalom. saya. Iya, puji Tuhan. Terima kasih saudaraku Effendi Usman sudah mengizinkan saya boleh masuk ke room ini. Tadi buka TikTok, baru buka TikTok langsung muncul ini. Ya, gimana ada yang mau kita diskusikan? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada, saudaraku. Iya. Jadi apa yang mau kita bicarakan, saudaraku? Kesaksian boleh. Dirimu kan belum pernah bersaksi di sini. Udah banyak kesaksianku di YouTube, saudaraku. Udah banyak ya. Barang. Ya, ini orang minta kesaksian. Bang Nabirong, bagaimana Bang? Enggak apa-apa, silakan saja. Siapa tahu kasih secuil lah ya, kesaksian yang satu aja sedikit. Nanti baru Bang JDP bilang begini, untuk kasih gantung Bang. Untuk selanjutnya ditonton di channel saya yang bernama JDP. Ya gitu. Kasih secuil aja Bang gitu kan. Biar orang penasaran, apa sih isinya, endingnya ini apa gitu. Oke, lanjut Bang. Iya. Oke lah, saya ceritakan sedikit ya. Saya orang yang terlahir di azanin, saudaraku ya. Jadi terlahir dari Muslim sejak kecil. Jadi luar biasa, sampai sekarang saya nggak nyangka sebenarnya saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kadang-kadang walaupun sudah puluhan tahun gitu ya, tapi kadang-kadang saya masih berpikir, kok bisa Kristen saya ya? Gitu saudaraku ya. Jadi saya nggak tahu apakah para murtadin ada pikiran begitu. Saya nggak tahu apa cuman saya. Kadang-kadang saya mau terbersit gitu. Kok udah Kristen saya ya, kan gitu saudara. Jadi masa-masa kecil saya adalah masa-masa yang memang dididik oleh mama saya. Kesaksian mama saya ada juga ya. Bagaimana ya pada masa kecil kita memang, mama saya itu sangat disiplin sekali kalau untuk masalah sholat. Pasti dia siapkan itu rotan. Jadi rumah kita dulu ada papan saudaraku ya, jadi diselipkanlah rotan itu. Nah kalau kita pagi itu ndak bangun sholat subuh, itu bisa kena rotan saudaraku sama mama saya. Jadi memang masa-masa kecil begitu. Jadi opung saya itu adalah pembawa siar agama Islam di Sumatera Utara. Gelarnya Guru Nagori saudaraku. Itu orang yang sangat terkenal sekali. Kuburannya masih ada, sejarahnya masih ada, dan buku-buku sejarah dari pemerintahan pun masih ada bahwa saya ini adalah keturunan Guru Nagori, pembawa siar agama Islam di Tanah Batak. Tetapi puji Tuhan, sekarang sudah hampir bisa dikatakan 50% ya sudah percaya Tuhan Yesus. Dan saya adalah orang yang pertama kenal Tuhan Yesus pada masa itu. Dan awalnya begini, saya merantau gitu ya di Riau. Merantau orang tua saya karena bekerja waktu itu. Jadi kami diboyong lah dari Sumatera Utara ke Riau. Jadi waktu itu saya masih kelas 3 SD. Waktu itu diboyong lah ke Riau. Nah di Riau ini dulu saya awalnya tidak mengerti juga tentang keislaman ini saudara. Tidak paham ya, pokoknya Islam lah mas anak-anak kan. Tetapi kita di Riau ini ketemu dengan orang-orang yang bisa dikatakan sangat Islami sekali gitu. Jadi kebetulan saya suku Batak, seringlah ngalami namanya pembulian gitu ya.
Batak gitu, Batak makan babi, Batak kafir. Gitu masa saya waktu tahun 90-an, saudaraku. Seringlah diolok-olok karena saya Batak. Banyak orang nggak percaya gitu ya. Padahal saya Muslim dari lahir, tapi mengalami pembulian gitu mas anak-anak. Akhirnya disitulah tekad saya tunjukkan bahwa saya akan lebih Islam daripada kalian. Saya akan buktikan bahwa saya lebih Islam gitu ya. Padahal mereka saya lihat zaman-zaman dulu kan jarangnya orang sholat ke masjid subuh, itu jarang ya. Paling maghrib isya doangnya dulu saudaraku. Ya zuhur asar itu jarang. Tetapi saya dulu sholat gitu. Nah, pada masa-masa SMP pun saya sudah muadzin saudaraku. Kelas 3 SMP saya sudah bawa azan di masjid. Pada masa itu ya, nama daerahnya itu di Sungai Pinang. Nah, masjidnya itu Masjid Al-Ikhlas di Simpang PTP. Nah, kalau saudara pernah ke arah Bangkinang, ada Simpang PTP terus Masjid Al-Ikhlas dari Pekanbaru di sebelah kanan dia. Nah, tanya saja di situ anak Pak Pasaribu pembawa azan, pasti orang semua tahu. Nah, disitulah saudara yang terkasih, saya sungguh-sungguh di sekolah pun pada masa itu ya, karena ada perlombaan di sekolah gitu kan. Dulu ada begini saudaraku, nggak tahu sekarang ya, antar kelas gitu ya diperlombakan lomba sholat, lomba baca Al-Fatihah, lomba baca lomba azan gitu ya. Dulu di sekolah-sekolah itu ada begitu. Nah, saya sering juara pada masa itu di sekolah itu saja gitu. Nah, itulah penyebabnya saudara yang terkasih mengapa saya menjadi seorang yang mulailah sungguh-sungguh Islaman. Suatu saat saya mengikuti para musafir-musafir gitu ya. Ada dulu di masjid kami itu datang musafir-musafir gitu ya. Mereka tidur-tidur di masjid, sholat di masjid, sampai hampir 1 bulan mereka tinggal di masjid. Nah, saya ikutin lah waktu itu orang itu. Ternyata orang itu sudah beberapa bulan gitu diusir dari kampung kami saudaraku. Padahal saya sangat sayang sama mereka gitu, karena dianggap sesat. Ternyata saya dulu kurang mengerti hal begitu gitu ya, dianggap sesat karena kita sikat gigi pun pakai siwak gitu ya, pakai siwak terus ngajain umat muslim untuk taubat gitu ya. Umat muslim pun diajak, jadi kami sore-sore jalan gitu kan menjelang maghrib sama musafir-musafir ini, ngajak umat Islam kembali kepada sunnah gitu. Itu tahun 90-an lah sore-sore. Jadi karena memang di kampung itu jadi heboh karena ada begitu, diusir loh orang ini. Dan saya nangis-nangis saudaraku. Karena apa? Ya dia itu namanya ya, kita itu bisa menangis-menangis dibuat subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita begitu-begitu sampai kita menangis gitu saudaraku, dibuat ya Allah ampunilah dosaku ya Allah gitu, inilah dibuat mendayu-mendayu begitu. Jadi saya senang pada masa itu, meskipun ya saya sudah dilarang di situ dengar-dengar musik gitu, tak boleh dengar-dengar musik katanya gitu ya. Padahal saya pencinta musik pada masa itu. Nah, diusir orang itu saya menjadi sedih. Tetapi karena masih saya anak-anak, waktu itu masih SMA lah ya, menjelang SMA, saya pun ikut orang tua. Guru ngaji saya waktu itu pun melarang saya untuk ikut mereka, tidak boleh kan gitu mama saya. Akhirnya ya udahlah, singkat cerita lambat laun saudaraku, akhirnya tahun 99 lah. Tahun 99 pada masa itu saya sudah bekerja ya, bekerja di sebuah kontrakan Kaltek itu di perminyakan di Riau ya. Saya kerja di situ dan saya bertemanlah di situ dengan orang-orang Kristen yang ya sebenarnya saya tidak pernah berteman dan luar biasa gitu ya. Saat kita manda-manda, saya kan taat saudaraku ya, di manda-manda di hutan-hutan saya tetap sholat gitu. Nah, mereka itu Kristen ya main judi apa gitu karena di hutan-hutan gitu ya. Kehidupannya ya tidak menunjukkan lah. Jadi mereka lihat ini taat nih orang kan gitu ya. Jadi mereka itu ceritalah kepada saya, kenapa kamu taat, kamu nggak mau main judi, nggak mau begini, nggak mau minum-minum keras gitu ya. Padahal kamu Batak kan gitu ya katanya. Enggak, saya Islam, saya bilang gitu ya. Saya Islam, jadi di agama saya dilarang gitu ya. Oh, jadi apa yang
perbedaan Islam ini, cerita-cerita. Saya ceritakan yang enak-enak semua, saudaraku. Saya ceritakan kalau kita Islam itu pasti masuk surga. Saya bilang walaupun kita dibakar di neraka cuma sebentar, nanti masuk surga yang penting kita nggak musyrik gitu ya. Saya ceritakan dapat bidadari begitu kan. Nah, orang yang di situ kesenangan dia, bidadari ngapain ya? Saya ceritakan lah semua begini, enak ya hal-hal daging gitu, saudaraku. Jadi saya ingat dulu di sekolah pun di mana diceritakan kalau kita ke surga itu baru terbayang saja gitu ya, terbayang saja pamannya pengen apel gitu langsung muncul gitu di tengah kita. Saya nggak tahu itu di mana hadisnya itu, saudara tahu ayatnya kan, tapi ya begitu kata guru. Jadi saya ceritakan juga gitu sama dia, kesenangan lah mereka, bisa juga dapat cewek. Iya, saya bilang gitu. Mereka pun mualaf, saudaraku. Akhirnya mualaf, saya bawa ke masjid waktu itu kan, ya begitu. Saya bawa ke masjid Marga Saragi dulu sama Marga Purba, ada beberapa orang, saudaraku. Nah disitulah saya bangga gitu, ternyata saya bisa memualafkan orang gitu ya. Ada di Minas itu dulu saya mualafkan beberapa orang karena hal-hal seperti itu gitu ya. Nah setelah lanjut cerita tahun 99 kembali ke tahun 99, saya bermimpi, saudaraku. Nah mimpi saya itu saya didatangi ular. Ular kiri kanan itu ular banyak datang kepada saya. Saya naik ke atas pohon, di pohon itu pun ada ular gitu ya. Ular ini ingin menggigit saya. Datang ular. Setelah itu, saudara yang terkasih ya, saya nggak tahu, ya Allah tolong saya, ya Allah tolong saya. Saya bilang gitu, nggak ada pertolongan. Nah, yang teringat saya dalam mimpi itu baca Al-Fatihah gitu. Saya bacalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim sampai walabdolin amin gitu ya. Nggak pergi juga ini ular gitu. Selesai itu, kenapa ya gitu ya. Akhirnya dalam mimpi itu saya bilang gini, Tuhan siapapun tolong tolong saya gitu. Tiba-tiba ada tangan terulur dari langit, mukanya bercahaya gitu, diangkatlah saya. Mimpi ini terjadi 3 kali sampai berulang-ulang pada masa itu. Lalu saya jalan waktu itu ke tempat orang Kristen. Di rumah orang Kristen ada kalender. Nah di kalender itu ada tulisan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku gitu. Terpesona. Bang, potong dulu bang, jangan panjang kali, kita hanya sebentar aja kemari bang. Oh iya, ini udah saya singkat saya bikin, udah langsung ke finishnya ini. Oke, saya minta izin sama semua yang ada di bawah ataupun yang di atas. Ini yang perlu saya pertanyakan dan hari itu pernah saya naik. Ini siapa ini yang ngomong? Yang bicara ini siapa ya? Kok nggak ada suaranya? Jangan dibuat lelucon kalau kita ngomong. Enggak, ini siapa yang bicara? Kita nggak tahu siapa yang bicara di sini. Siapa? Soalnya semua ini apalah mbak, mewakili dari Aceh. Turun dulu sebentar, nanti kamu naik lagi ya. Nggak apa-apa, biar aja didengar saudaraku. Enggak, dia nggak mau dengar. Kita turun nanti kamu naik lagi ya, Pak Mbak ya. Ya, kalau mau dia dengar kan ya berarti nggak apa-apa. Iya, dia nggak mau dengar. Dia mau, sepertinya dia keberatan kita ganti nama ke Aceh. Lanjut, brother. Gitu ya. Ini memang saya sangat singkatkan sekali. Sebenarnya banyak hal-hal lagi yang harus saya ceritakan, tapi ini langsung ke finish saja. Nah, setelah itu saya mengalami hal itu. Nah, tahun 2000 nggak salah ya. Nah, itu saya minta 3 permintaan. 3 permintaan itulah terjawab semuanya, gitu ya. Dan akhirnya saya putuskan terima Yesus. Jadi memang cukup panjang ujian itu. Saya cukup berat untuk meninggalkan agama saya yang lama. Karena memang dari mayoritas ke minoritas itu kan butuh keputusan yang sangat luar biasa. Hampir berapa tahun itu ya. Saya memutuskan untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Cukup lama sekali pertimbangan pertama ya dari pekerjaan gitu ya. Karena saya pikir ada pemikiran saya begini dulu, kalau saya jadi Kristen nanti akan susah saya cari kerja gitu dalam hati saya. Padahal kerja saya udah bagus waktu itu kan. Nah kedua, nanti saya kalau mau menikah, kayak mana ya masa menikah saya jadi Kristen gitu. Jadi saya agak
senang lah dulu ya, dulu lihat kalau cewek itu berhijab gitu ya, pakai jilbab, senang saya dulu saudaraku. Jadi kalau tak berhijab gitu bagi saya tidak cantik dulu ya, tidak cantik. Jadi ini pertimbangan saya, apa ada orang Kristen berjilbab gitu ya. Nah dulu banyak hal lah pertimbangan khususnya bagian-bagian kedagingan gitu ya, bagian-bagian hal-hal daging, banyak hal lah. Yang terakhir saya berpikir juga keluarga saya. Nah orang tua saya pernah ngomong jangan pernah tinggalkan Islam karena agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam kan gitu. Jadi beratlah, apalagi tulang saya juga haji, opung saya juga pembawa siar agama Islam, keturunan kita juga memang orang-orang yang apa gitu ya di Islam gitu, orang-orang yang berpengaruh gitu. Jadi banyak sekali pertimbangan saya dan akhirnya tiba masanya dan terjawab juga 3 permintaan itu saudaraku, sesuatu yang mustahil dalam kehidupan saya terjawab. Akhirnya saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang ke pendeta saya siap terima Yesus. Pendetanya takut saudaraku, gitu ya, karena saya datang gitu ya. Apa iya nih kan gitu. Kebetulan yang membawa saya ke gereja itu langsung ngomong, ini dari Islam ini mau masuk Kristen katanya. Saya bawa pula rangsel kan. Oh, udah siap gitu bawa rangsel, takut nih dicek lah apa rangsel saya segala macam gitu ya. Tidak langsung dibaptis ya, diuji dulu lah apa benar dia mau masuk Kristen ini katanya gitu ya. Karena pada masa-masa itu cukup jarang ada orang dari Islam masuk Kristen gitu ya. Nah ditanyalah keluarga saya gimana segala macam, doa itu surat menyurat kan, tidak bisa lah ditanya. Akhirnya saya suratilah keluarga saya dan akhirnya beberapa bulan setelah saya terima Yesus, saya ikut pemuritan dan saya putuskan saya siap dibaptis. Nah, saya tinggal di rumah pendeta. Nah, di rumah pendeta itulah saya mengalami namanya penggemblengan, sekolah Alkitab ya, masuk asrama, ya nyapu-nyapu, nyuci-nyuci, ngepel-ngepel gereja, nyuci-nyuci pakaian gembala kan gitu ya. Sekolah Alkitab di asrama, ya mungkin saudara yang pernah di asrama di sekolah Alkitab tinggal di rumah gembala pasti tahulah tugas sehari-hari itu kan. Jadi tidak mudah sebenarnya kalau bukan karena Yesus gitu ya. Kalau dipikir-pikir ya berat, sampai bapak saya bilang begini, lihatlah si Dodi itu, nama saya kan Jamal Dodi saudaraku ya. Lihatlah si Jamal Dodi itu setelah Kristen kok malah jadi begitu kehidupannya katanya. Udah bagus kerja malah tinggal di rumah-rumah pendeta katanya, udah disuruh masuk Islam nggak mau katanya gitu ya. Nah tantangan pikul salib ya pertama dari keluarga saya sudah pasti saudaraku ya susah menerima, tetapi saya berdoa, saya berpuasa terus. Dulu saya tidak tahu bahwa Kristen ini ada puasanya gitu ya. Nah akhirnya saya diajarin, oh ternyata di Kristen ada puasa gitu. Saya puasa Ester lah 3 hari 3 malam waktu itu, sampai beberapa kali saya puasa Ester, saya minta supaya orang tua saya diselamatkan, keluarga saya diselamatkan. Puji Tuhan, ya akhirnya satu-satu percaya Tuhan Yesus, tinggal satu adik saya yang masih Muslim, dan puji Tuhan, itulah kesaksian saya hamba Tuhan yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Satu persatu Bapak Ibu tergenapi firman Tuhan. Satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Dirimu pun pasti bisa saudara. Amin. Yes. Amin. 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 Ini kan sebentar lagi ketemu kita, nggak lama lagi. Ya puji Tuhan lah, itulah saudaraku yang terkasih ya. Jadi luar biasa juga bagaimana pada masa dulu saya kalau sekarang ditanya gitu ya. Dulu kan saya pernah bertanya sebelum kenal Tuhan Yesus itu ya. Wah, kalau saya mau tidur itu kan saya takut gitu tentang neraka ini, masuk neraka ini, karena mama saya selalu membelikan saya buku-buku neraka dulu. Ada dulu buku neraka itu ya, kalau kita jihad, ada gambarnya itu saudaraku, dicucuk sini gitu kan. Kalau kita menyiksa hewan gitu kan, hewan itu nanti jadi besar gitu. Itulah buku yang mengajak kita juga ya, Pak? Di akhirat gitu. Nah, buku siksa kubur juga ya Pak? Kalau kita nanti berbuat dosa begini, wah, penyiksaan itu menyiksa hewan kita umpamanya kan, ular itu jadi besar lah, nanti dililit kita disiksa lah terus gitu ya. Nah saya takut, jadi asal mau tidur saya selalu saya doa bismikallahumma ahya wa amut, saya bilang gitu, saya doa terus saya zikir-zikir, saya takut gitu. Ketika saya sholat asar gitu ya, selesai baca at-tahiyatul mubarakatuh, saya selesai
terus assalamualaikum, terus assalamualaikum, saya berzikir, setelah itu saya bertanya di hati saya, ya Allah gitu ya, kalau saya mati apakah saya masuk surga gitu ya, kan sudah begitunya gitu ya, apakah saya masuk surga? Di dalam hati saya tidak pasti, saudaraku. Di situ waktu itu bertentangan, kok enggak ini ya, tuk gitu, harusnya ini dong, mati pasti masuk surga, seharusnya ada kepastian gitu loh dalam hati kita, kan kita bisa bertanya sebenarnya di hati nurani kita kan gitu ya. Nah, setelah saya menjadi pengikut Yesus, saya damai sejahtera luar biasa, saudaraku. Ketika saya berkata, Tuhan, kalau saya sungguh-sungguh mengikut Engkau, jadi apakah saya masuk surga? Hati saya terjawab, ya, pasti gitu, tenang. Dan saya baca Alkitab, ya, kepastian keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Jadi rugi, saudaraku, kalau tidak percaya Yesus, rugi, pasti rugi, saudaraku. Rugi. Oke, Tuhan JDP, berkati.